Assalamualaikum sahabat Green Oceana. Berjumpa lagi di sesi kisah Islami, sebuah segmen khusus yang kami sajikan untuk sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, Green Oceana sudah menghimpun beberapa sumber data mengenai perjalanan hidup yang mengesankan dari Murasilo, yakni Raja Muslim pertama di Nusantara, Indonesia. Murasilo atau Sultan Malikus Soleh adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Ia berkuasa antara tahun 1267 hingga 1297. Semula, Murasilo menganut agama Hindu, namun kemudian ia menjadi mu'alaf setelah melalui perjalanan spiritual dan perjalanan hidup yang panjang. Ia sudah jatuh hati pada Islam sejak pertemuannya dengan beberapa komunitas Islam di sana. Laut Sumatera yang terbuka sebagai jalur sutera ramai didatangi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Tak ketinggalan adalah wilayah yang kemudian dikenal dengan Samudra Pasai. Setiap tahun Pasai ramai pelaut dari Timur Tengah. Banyak di antara mereka adalah pedagang dan juga ada pula para ulama Timur Tengah, baik dari Hadramaut hingga Gujarat, India. Berbaur dalam masyarakat yang heterogen atau masyarakat percampuran antar banyak bangsa, membuat Islam begitu melekat di dalam pikiran Murasilo. Hatinya terpaut dan selalu ingin tahu lebih jauh tentang apa itu Islam. Setelahnya, Murasilo mulai mempelajari agama Islam. Dari hikayat raja-raja Pasai diketahui bahwa Murasilo begitu tertarik dengan Islam hingga suatu malam ia bermimpi. Di dalam mimpinya ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ia mendapatkan isyarat akan datangnya seorang ulama besar. Saat pagi tiba, ia terbangun. Tak lama, ia kemudian mencari kuda tunggangan yang segera ia pacu menuju dermaga di pesisir pantai. Ia memutuskan untuk menungganginya ke dermaga pesisir pantai itu. Setelah beberapa lama, penantiannya akhirnya menuai hasil. Dari kejauhan, ia melihat sosok ulama itu di buaian kapal. Ia menyambutnya. Ulama ini bernama Syekh Ismail. Terjadi dialog antar keduanya. Pertanyaan demi pertanyaan Murasilo akhirnya terjawab, mulai dari pertanyaan mengenai kehidupan hingga ketuhanan. Akhirnya ia dibimbing untuk melafalkan 2 kalimat syahadat. Murasilo akhirnya menjadi raja Muslim pribumi pertama dalam sejarah Nusantara. Keislamannya adalah berkat pertemuannya dengan sang ulama yang karismatik. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Syekh Ismail dikaitkan dengan seorang utusan syarif Mekah. Setelah masuknya Murasilo, ia kemudian diberi gelar sultan dan namanya diganti dengan Malikus Soleh atau yang bermakna raja yang soleh. Gelar ini pula yang kemudian tercantum dalam inskripsi batu nisannya, makam yang terdapat di Kampung Samudra, Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Pada tahun 1267 inilah saat dimana Murasilo kemudian mendirikan Kerajaan Samudra Pasai, salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Munculnya Kerajaan Samudra Pasai juga mengiringi Kerajaan Perlak, yang kemudian juga menjadi kerajaan Islam. Hikayat Sultan Malikus Soleh ini membuat pengaruh yang cukup besar. Muncul tradisi baru dalam sistem kerajaan di Nusantara. Setelahnya, raja-raja dalam kerajaan Islam kemudian juga mengikuti Malikus Soleh menggunakan gelar sultan. Hal ini bahkan juga diikuti oleh kerajaan Cirebon dan juga Mataram. Kedua kerajaan ini berlomba mendayung perahunya ke Timur Tengah untuk meminta legalitas atau pengukuhan gelar sultan. Seorang penulis dan juga bendahara Portugis, Tom Pires,
Dalam catatannya menyebut bahwa pada abad ke-16, para penguasa muslim yang utamanya di Nusantara semuanya memakai gelar sultan. Sedangkan raja-raja kecil cukup puas dengan gelar raja. Kerajaan Samudra Pasai ditinjau dari segi geografis dan sosial ekonomi merupakan daerah penting yang menghubungkan Nusantara dengan India dan juga Arab, sehingga lebih dahulu tersentuh pengaruh Islam. Di Jawa dan Sulawesi, gelar sultan baru dipakai pada sekitar permulaan abad ke-17. Baik, itulah para sahabat Oceana sekalian, kisah dan biografi dari Raja Malikusholeh, raja pertama di Nusantara Indonesia yang kita cintai. Ya, semoga bisa menjadi pengetahuan akan sejarah penyebaran Islam dan bisa menginspirasi kita untuk bisa terus mengembangkan keilmuan Islam kita dan juga bisa mengembangkan dialektika keislaman kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga ada guna dan manfaatnya. Kemudian jangan lupa para sahabat sekalian untuk subscribe channel Green Oceana, aktifkan notifikasi, dan juga meninggalkan komentar yang positif. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.